kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari di masa COVID-19 yang masih belum berakhir. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Pak, saya share screen dulu, tapi nanti sebelum share screen dulu kita buat itu dulu ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi. Jadi nanti ice breakingnya yaitu tentang ular, cacing, gajah, dan semut. Jadi kalau saya bilang apa itu cacing, jadi nanti Bapak semua jawab cacing itu apa itu ular. Ular itu Bapak jawabnya panjang sambil tangannya seperti ini. Jadi kalau saya bilang apa itu cacing, Bapak jawabnya pendek. Nah, terus kalau saya bilang gajah, gajah itu besar. Nah, kalau saya bilang semut, Bapak jawabnya apa itu semut, Bapak jawabnya kecil. Seperti itu. Bisa dimulai, Pak? Bisa. Oke, siap. Kita mulai. Yang pertama, ular itu Panjang. Cacing itu Pendek. Ya. Gajah itu Besar. semut itu Kecil. Jadi nah, permainnya baru kita mulai nih, Pak. Kalau saya bilang ular, Bapak jawabnya panjang tapi tangannya seperti ini. Kebalikannya. Jadi kalau saya bilang cacing, jawabnya pendek tapi tangannya panjang gitu ya. Kalau saya bilang gajah berarti besar tapi ininya kecil, tangannya besar. Kalau saya bilang semut kecil, seperti itu ya. Siap, kita mulai. Yuk, kebalikannya sekarang. Ular itu Panjang. Cacing itu Pendek. Gajah itu Besar. Semut itu Kecil. Cacing itu Panjang. Oke, terima kasih. Lanjut ya, kita ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang asesmen. Ya, asesmen formatif dan sumatif untuk modul ajar asesmen. Sebenarnya pengertian asesmen itu sering kita jumpain ataupun sering kita lakukan pada saat pembelajaran kita sehari-hari. Cuman sekarang ininya diganti asesmen. Biasanya kalau kita itu sering yang namanya itu asesmen itu penilaian. Jadi ada yang namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Berikutnya yaitu tentang agenda sesi kita nih, konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen dan umpan balik. Selanjutnya di asesmen formatif dan sumatif itu, untuk asesmen formatif itu ada 3. Ada yang namanya AS, ada yang AS learning, ada yang namanya for learning, ada yang namanya of learning. Jadi kalau misalkan asesmen AS learning itu yang disebut dengan sebagian, jadi asesmen AS learning itu adalah asesmen sebagian refleksi proses pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada materi kita pagi hari ini atau siang hari ini, jadi kita memberikan refleksi dulu kepada anak murid kita. Jadi pengetahuan apa yang sudah kalian pelajarin sebelum pelajaran itu dimulai, sebelum materi itu dimulai. Misalkan kalau kita di olahraga itu, misalkan dalam materi sepak bola ataupun bola basket dan bola voli, misalkan apakah kalian sudah bermain bola voli, pernah bermain bola voli? Apakah kalian pernah menonton pertandingan bola voli atau sepak bola? Itu adalah asesmen
as learning. Jadi asesmen sebagian refleksi proses pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Itu untuk asesmen as learning. Sedangkan untuk asesmen for learning yaitu untuk atau asesmen for untuk. Jadi asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi asesmen for learning itu dilakukan pada saat proses pembelajaran atau adanya di tengah-tengah pembelajaran. Jadi pada saat kita menjelaskan misalkan teknik dribble ataupun teknik passing dalam permainan bola basket atau bola voli. Jadi asesmen for learning itu diberikan pada saat proses pembelajaran dimulai. Misalkan pada saat melakukan passing, kita misalkan materi kita hari ini passing, shooting, jadi di tengah-tengah diambilnya. Jadi dinilainya itu di tengah-tengah. Jadi misalkan mereka melakukan perbagian, misalkan passing dulu, ataupun shooting dulu, ataupun dribble dulu. Itu dia untuk assessment for learning. Yang berikutnya ada yang namanya assessment of learning. Jadi assessment of learning itu terhadap. Jadi asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi pada saat kita pembelajaran di pagi hari, pembelajaran tentang materi misalkan bola voli ataupun bola basket, jadi pada saat di akhir pembelajaran kita mengadakan yang namanya assessment of learning. Jadi di akhir pembelajaran. Jadi penggabungan antara misalkan materi passing, materi shooting, dan materi dribbling dinilainya itu di akhir pembelajaran. Itu dia untuk asesmen formatif. Ada yang namanya as learning, ada yang namanya for learning, dan ada yang namanya of learning. Nah, berikutnya yang di sebelah kanan layar Bapak itu ada yang namanya asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu diberikan pada saat di akhir pembelajaran ataupun pada saat di akhir semester, biasanya pada saat ujian semesteran. Jadi semua perkade dinilai di asesmen sumatif, ataupun bisa saja pada saat perkade misalkan yang di akhir itu asesmen sumatif bisa, dan pada saat di akhir semester juga disebut dengan asesmen sumatif. Itu ya Bapak-bapak tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, ini dia piramidnya. Jadi asesmen formatif itu lihat ada garisnya, dia dilakukan di as, for, dan of. Sedangkan untuk asesmen sumatif itu yang warna orange itu, ada warna kuning itu adanya di for dan di of. Jadi bisa dilakukan pada saat di akhir pembelajaran ataupun di akhir semester. Itu dia untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Berikutnya, asesmen formatif. Ini jenis-jenisnya. Yang pertama itu asesmen formatif. Asesmen formatif itu ada 5. Yang pertama itu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Jadi asesmen formatif yang kedua ini, jadi pada saat pembelajaran kita mengadakan umpan balik, tanya jawab kepada para peserta didik kita. Terus asesmen formatif yang ketiga yaitu bagi murid. Asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Artinya gini, pada saat pembelajaran itu peserta didik diberikan kekuatan dan kelemahan ataupun apa yang sudah mereka pahami, apa yang belum mereka pahami pada saat proses pembelajaran. Itu dia untuk asesmen formatif yang poin yang nomor 3. Terus yang berikutnya asesmen formatif yang poin nomor 4. Jadi bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Yang kelima, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, ataupun diri sendiri. Artinya asesmen formatif itu bisa diberikan oleh guru. Jadi ada penilaian oleh guru, ada penilaian oleh, kalau biasanya kita teman penilaian kelompok, teman sebaya, ataupun dirinya sendiri. Itu dia untuk asesmen formatif yang tadi disebutkan ada 5. Berikutnya,
Untuk asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu ada 3. Yang pertama yaitu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran misalkan KD hari ini yaitu pembelajaran bola voli ataupun bola basket, jadi penilaiannya di akhir pembelajaran secara keseluruhan. Misalkan per KD-nya indikatornya itu ada 3, maka diberikan penilaiannya itu 3 indikator sekaligus. Berikutnya yang kedua, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Jadi kalau asesmen sumatif ini, kalau di bahasan nomor 2 ini, jadi asesmen sumatif itu penilaiannya di akhir semester. Jadi sangat berpengaruh ketika penilaian untuk para murid. Jadi dilakukannya di akhir semester. Jadi terkadang kita melupakan yang namanya asesmen formatif ketika sudah ke asesmen sumatif, karena penilaiannya di akhir pembelajaran ataupun di akhir semester. Biasanya itu ada ujian tengah semester, ujian semester ataupun ujian nasional. Itu dia untuk asesmen sumatif yang nomor 2. Yang ketiga yaitu umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Artinya, ketika mereka sudah dilaksanakan asesmen sumatif, itu mereka diberikan nilai-nilai barang-barang berupa rapot. Jadi aktivitas mereka dinilai dalam 1 semester. Dilihat dari kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya. Apakah di semester ini mereka di atas KKM atau tidak. Itu dia untuk umpan baliknya untuk kita dan untuk orang tua juga. Berikutnya, asesmen formatif yang berikutnya ada untuk guru. Jadi kalau untuk kita, untuk guru, mengawasi yang pertama itu mengawasi pembelajaran murid. Yang kedua, memastikan perkembangan murid. Yang ketiga, mengecek pemahaman murid. Saya yakin Bapak-Bapak semua sudah paham tentang asesmen formatif. Jadi kita mengawasi kegiatan apa yang dilakukan oleh murid, memastikan perkembangannya selama proses pembelajaran, dan mengecek pemahaman murid selama pembelajaran. Yang berikutnya untuk murid sendiri. Yang pertama itu mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan. Sudah pasti pada saat asesmen formatif untuk murid, untuk siswa atau untuk peserta didik, jadi mereka bisa mengevaluasi pembelajaran diri dia sendiri. Apakah saya sudah bisa atau belum? Terus apakah saya sudah paham atau belum? Ataupun saya bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Artinya seorang peserta didik itu bisa apakah sudah memahami atau belum memahami tentang materi yang diberikan oleh guru. Terus berikutnya, kedua asesmen. Yang pertama itu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Yang kedua merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang ketiga merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Itu dia. Yang berikutnya untuk asesmen formatif. Yang berikutnya untuk asesmen sumatif, yaitu untuk guru. Untuk guru, yang pertama itu mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Artinya, ketika sudah kita di asesmen sumatif dalam pembelajaran, di akhir pembelajaran biasanya kita mengadakan yang namanya penilaian atau penilaian asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Apakah seorang murid itu sudah memahami apa-apa yang sudah diberikan oleh guru selama pembelajaran itu berlangsung. Misalkan mulai dari per KD-nya, misalkan per indikatornya, misalkan passing, apakah passing, shooting, dan dribbling, apakah murid itu sudah mencapai akhir pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Artinya ini untuk evaluasi peserta didik di KD berikutnya ataupun di materi berikutnya. Jadi bisa dievaluasi. Berikutnya asesmen sumatif untuk murid. Yang pertama, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Yang kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir
untuk pembelajaran. Yang pertama itu memahami performa di akhir unit pembelajaran. Artinya, ketika sudah di asesmen sumatif pada saat pembelajaran murid di KD pertama, misalkan materinya bola voli, mereka sudah memahami performa mereka di akhir unit pembelajaran. Apakah mereka sudah paham tentang passing, apakah mereka sudah paham tentang shooting ataupun dribbling, seperti itu. Dan yang kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Biasanya pada peserta didik di akhir semester itu, di akhir semester ada penilaian sumatif, apakah saya sebagai murid sudah paham, apakah sudah paham ataupun sudah memenuhi capaian. Biasanya apakah saya sudah di atas KKM atau tidak. Itu dia asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mungkin itu Bapak-Bapak semua pembahasan saya untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ini mangga dipersilakan. Pak Mustafa, Siap, Pak Dede. ini tentang asesmen. Boleh ya bertanya ya? Boleh, Pak, silakan. Iya. Ini asesmen formatif untuk guru ya. Ya. Yang tadi itu, Pak. Yang tadi. Ya, ini. Ya, asesmen untuk guru. Kalau kita mengawasi pembelajaran ke siswa, terus kitanya diawasi, kalau siswanya tidak patuh gitu, misalkan yang sudah disediakan oleh pembelajaran sama kita, kan biasanya kan di dalam kelas itu ada yang nurut dan ada yang tidak gitu kan. Cara untuk melakukan biar efektifnya tuh kita bagaimana kalau kita berada di kelas? Baik, Pak, terima kasih. Kalau asesmen sumatif untuk saya sendiri, ketika saya menghadapi murid yang tadi Bapak sampaikan, biasanya saya biasanya kalau misalkan pembelajaran anak ini biasanya tidak fokus ataupun gurunya lagi menjelaskan, tiba-tiba anak ini main HP atau apa seperti itu ya, Pak ya. Jadi biasanya Ya, saya betul. kalau anak yang seperti itu di dalam pembelajaran saya selalu pendekatan. Misalkan gini, misalkan sebagai contoh saya lagi mengajar tentang materi bola voli menggunakan PowerPoint dan InFocus. Biasanya kalau saya menjelaskan seperti ini, anak-anak yang kurang fokus, yang misalkan lagi main handphone atau apa, saya suruh baca materi dribbling, definisi dribbling. Misalkan si A, saya suruh baca definisi dribbling A, silakan, karena si A ini kayaknya kurang fokus. Seperti itu, Pak, yang pengalaman saya ketika saya di dalam kelas seperti itu, menghadapi anak-anak yang seperti itu. Itu, Pak Ya, Dede. Ya itu kalau kan misalkan tadi disuruh apa tuh dribbling dan lain sebagainya. Apakah sama siswa yang sudah efektif dan yang tidak efektif itu kita pisahkan apa tidak? Apa digabungkan saja yang tidak menyimak di saat kita belajar di dalam kelas? Kalau saya biasanya untuk secara keseluruhan saya satuin dulu, Pak. Jadi nanti pada saat berarti disatuin dulu ya, Pak Mustafa ya. Saya disatuin dulu, Pak. Jadi nanti ketika misalkan perbagian materi, misalkan pada saat asesmen formatif yang core-nya, Pak, yang ada di tengah-tengah, anak yang seperti ini kan biasanya dia melakukan sebagai contoh dribbling. Tiba-tiba dia dribblingnya salah. Maka nanti pada saat di akhir pembelajaran di asesmen sumatifnya nanti saya pisahkan untuk anak-anak yang istilahnya kurang bagus ataupun kurang baik dalam melakukan dribbling tersebut, saya pisahkan. Jadi nanti saya buat remedi, nanti untuk yang sudah bagus saya buat pengayaan. Seperti itu, Pak. Ya, terus itu kan ceritanya minggu pertama kita melakukan seperti itu dan anak itu disatukan. Bila mana nanti di minggu berikutnya hal seperti itu lagi, cara untuk menegur langsungnya apakah kita dipanggil orang tua, apa diserahkan ke guru BP gitu, maksudnya seperti itu, Pak. Oh, iya. Kan biasanya nih hari ini seperti itu, tapi udah dikasih tugas sama kita, itu disuruh dribbling itu ya, Pak ya. Ya. Terus minggu berikutnya dia seperti itu lagi, ngeyel lagi gitu di saat kita menerangkan tentang bola voli atau bola basket, dia mengulang kembali. Nah, cara untuk mengampuhnya itu biar anak itu jerak, itu bagaimana? Apakah kita serahkan ke guru BK, apa kita ke wali kelas, caranya gimana gitu? Ya, terima kasih Pak Dede. Kalau saya sendiri pengalaman di sekolah memang banyak, bukan hanya 1, 2 yang seperti itu, tapi biasanya memang di dalam penilaian itu biasanya kan saya per KD 1 misalkan ada 2 orang anak yang nilainya kurang ataupun yang mungkin yang tadi Bapak sampaikan, tapi
Nah, setelah itu misalkan di KD kedua dengan materi yang berbeda, mereka masih seperti itu juga, maka saya biasanya berkonsultasi dengan wali kelas dulu, Pak. Jadi kalau misalkan dengan wali kelas, mereka tolong diingatkan ataupun diinformasikan kepada siswa yang namanya si A dalam mengikuti pembelajaran PJOK lebih serius lagi, lebih ini lagi. Nah, kalau masih itu juga, maka saya langsung ke BK. Biasanya kalau sudah ke BK, langsung pakai surat panggilan kedua orang tua, Orang tua biasanya ya? seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi Iya, ada iya. tahapannya dulu, misalkan kalau Ya. memang anak itu masih bisa diatasin oleh guru mata pelajaran, kita atasin. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, kita ke wali kelasnya, agar wali kelasnya juga tahu. Jadi nanti ketika kita ngasih nilai di bawah KKM, sudah ada informasi, adanya udah ada proses dari awalnya itu seperti apa. Nanti kalau memang belum bisa juga, maka ke BK-nya. Nanti dari BK, penanganan BK biasanya memanggil orang tua. Seperti itu Pak Dede kalau saya. Ya, paham. Ini ditambahkan lagi ya sama saya ya. Siap, terima Boleh kasih bertanya Pak lagi, Dede. Pak? Boleh bertanya lagi, Pak? Pak Cukup Mustafa? kayaknya Pak, waktunya ini udah hampir 20 menit ya. Enggak, satu lagi aja nih. Boleh, Saya mau bertanya nih. silakan Pak. Ya. Ini Pak Mustafa, yang kita lakukan di lapangan, baik di kelas maupun di lapangan, kita kan teori dulu tuh Pak, ya. Betul. Minggu ini kan kita teori. Halo Pak Mustafa? Iya Pak, iya. Kan minggu ini kan teori di kelas, minggu depannya kita praktek. Nah, yang saya tanyakan di sini, anak tersebut dia mengikuti teori terus di dalam kelas, tapi di saat berada di lapangan, anak itu tidak pernah ikut dalam pelajaran. Ditanya alasannya apa sebagainya, pas saya tanyakan, Pak seragamnya gini, Pak seragam gini. Nah, tapi di saat teori dalam kelas itu dia hadir terus, cuman anehnya pas di lapangan itu dia selalu tidak mengikuti pelajaran olahraga. Cara untuk melakukan seperti kayak tadi Bapak yang dikatakan ke wali kelas dan lain sebagainya, kita harus bagaimana? Apakah anak ini ditegur langsung oleh kita? Apa kita serahkan kembali lagi ke wali kelas dan ke guru BK-nya? Seperti itu, Pak. Ya Pak, saya juga pernah mengalami hal yang sama artinya ketika dia di kelas dia mengikuti pelajaran kita, ketika di luar kelas dia jarang ataupun tidak ikut, mungkin dengan banyak alasannya. Sebagai contoh misalkan Pak kaos saya hilang ataupun Pak celana saya hilang. Itu sebenarnya bukan alasan untuk mengikuti pembelajaran. Kita bisa misalkan khusus untuk anak tersebut, misalkan kita kasih kebebasan dulu untuk anak tersebut, misalkan besok kamu boleh ikuti pelajaran Bapak praktek olahraga, tapi kamu dengan kalau memang kaos olahraganya tidak ada, bisa dengan pakai kaos olahraga yang lain, misalkan dari SMP-nya, ataupun mungkin kamu malu bisa dengan menggunakan yang penting kaos olahraga, ataupun yang penting kamu menggunakan training. Kalau misalkan masih seperti itu juga, ketika sudah dikasih kelonggaran masih seperti itu juga, maka antisipasi kita harus ke wali kelasnya, agar wali kelasnya juga tahu seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan ke wali kelasnya juga bahasanya tidak mempan, maka kita konsul juga bagaimana Ibu, kita ke BK. Biasanya seperti itu Pak kalau saya. Tapi setelah udah ke BK, mereka takut. Kalau sudah ke BK urusannya pasti langsung besoknya langsung masuk seperti itu Pak biasanya kalau saya. Ya, terima kasih. Kita akhirin pertemuan kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.